ini bisa nggak sih di kayak giniin gitu. Aduh mas ini nggak bisa ya, susah ya, ini agak sulit nih. Kita komunikasi sama anak offline juga, kayak bisa nggak sih shotnya kalian akalin biar visual effect kita nggak gitu banyak gitu misalnya. Oke gitu. Terus tiba-tiba sutradara, ayo dicoba dulu lah. Dicoba masih dulu meminta lah. ya. Coba dulu lah, tolonglah. Tolong dulu banget ini gitu. Saya mau berpengaruh dalam cerita dan lain sebagainya. Oke, siap akan kita coba. Kita coba tetap dan selesai. Dan selesai. Dan kayak, mampu akhirnya ya. Gila. Aku pribadi agak nggak suka dengan statement fix it in post gitu. Ya, itu gimana sih itu, Cak? Itu kan awalnya kayak fix it in post. Enggak, jangan dong, jangan di fix it in post. Kayak kalau bisa kalian semua selesaikan di produksi, why not gitu. Itu malah selain meringankan, bukan berarti kita nggak mau kerja ya. Tapi meringankan hal-hal itu kan juga mempercepat timeline. Jadi kita kayak bisa lebih cepat deh. Maksudnya hal-hal yang kayak masalah konti kayak gitu-gitu itu kan harusnya udah clear di syutingan ya. Sehingga kita tuh nggak ada tuh kayak pas balik kita kayak kok ada bocor ini, kok ada ini, ada ini. Tapi mungkin nggak sih itu semua terjadi itu juga karena yang diproduksi ngejar timeline juga, ngejar waktu juga. Bisa jadi. Nanti ada sandbag bocor nanti bisa diedit. Ntar di post aja gitu. Iya kan, karena ngejar-ngejar waktu, saling mengejar waktu kan. Seharusnya nggak gitu. Kalau misalnya ada pikiran kayak gitu itu salah. Tapi kalau semisal nggak sengaja ya udah kita saling menolong ya kawan-kawan. Oh bisa. Aduh Cak, sorry. Biasanya tuh kayak, aduh Cak sorry banget ini ngapura, bla bla kayaknya ternyata kelewat Cak ini nggak konti apa gini. Oh ya udah kita coba nggak apa-apa. Kayak tiba-tiba kok ini jam tangannya nggak ada, harusnya ada. Tasnya nggak ada, ini kok harusnya nggak ada. Sengaja nih. Nggak sengaja tasnya kelupaan, nggak dipakai. Oh iya udah kita coba nggak apa-apa. Tetap dengan lapang dada tuh ya menerimanya. Tapi biasanya juga kita koordinasi sama teman offline. Jadi kita bisa nggak sih kita pilih shot yang meminimalisir supaya ini tuh nggak berat buat teman-teman visual effect kayak gitu biar ini kayaknya touch up-nya jadi nggak harus banyak. Ini misalnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah kayak gitu-gitu tuh biasa teman-teman offline bisa saling bantu di situ. Makanya harusnya online dan offline itu bertemu sih harusnya kayak. Bersahabat ya di situ ya. Bersahabat. Jadi saling tolong menalung. Jadi kayak kita tahu nih kayak misalnya di prop di pojokan tuh kayaknya harus dihilangin brandnya tapi di pojokan doang. Ya udah kita resize aja. Iya, di scale aja. Di scale aja nggak usah dikasih ribet itu. Iya. Tetap harus berkoordinasi sama lain lah ya. Iya, tetap harus koordinasi satu sama lain. Itulah gunanya silaturahmi. Oh iya, kira-kira post house ya. Tapi kalau di film itu ada nggak sih yang saudaranya nggak nemenin gitu? Full? Nggak kelihatan, malah liburan ke Bali gitu, Trenggalek kayak mana gitu. Alhamdulillah selama ini bertemu sutradara yang luar biasa. Biar repeat order nih, jawaban biar repeat order. Iya kan, hard selling ya guys ya. Alhamdulillah selama ini tuh selalu bertemu sama klien-klien atau sutradara dan bahkan produser yang bisa mengerti satu sama lain. Memang tim ya soalnya ya. Memang solid banget, maksudnya mereka paham keadaan seperti apa dan mereka juga punya ide-ide yang luar biasa. Kreatif juga dan mereka mau membantu, semuanya saling bantu. Kita nggak yang aku nggak sukanya di mana, nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada drama-drama gitu. Nggak ada. Mood swing banget itu. Banget ya. Jadi kan kayak harus diobrolin kayak kayaknya ini anaknya kayak gini. Jadi saling bertukar ide. Alhamdulillahnya seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau ada project lain atau di luar sana yang ternyata kayak gitu ya. Semoga tidak dialami oleh teman-teman. Semoga amin. Amin ya Allah, semoga sehat terus kita nih pospro ini. Berarti klienmu sama kliennya Aca ini beda? Beda bang, beda jauh saya mah. Soalnya kalau aku dengar ceritamu pospro ngedit tuh selalu dengan gila. Dengan misu-misu ya. Cambuk gitu. Itulah gunanya post production manager agar kamu bisa ada yang memanage. Benar, iya sih itu salah satu faktor yang buat ini sangat penting ya bang ya. Karena kalau misalnya aku lagi ngedit dan urusan klien langsung masuk itu kan jadi kayak sambil ngomong ke dia harus baik-baik tapi jadi misu-misu gitu loh. Iya kan. Kan jadi, males. Kan dua wajah gitu. Takutnya kelepasan gitu loh. Kasih keketik tapi tiba-tiba ke kliennya. Nah itu makanya kan fungsinya. Di kita tuh jadi biasanya aku juga buat nyampein note itu tuh kadang kalau misalnya mood orang-orang lagi pada enak ya aku langsung sampein. Tapi kalau semisal mood orang-orang yang udah lagi hektik apa segala macam terus tiba-tiba ada note revisi yang
ya udah gitu. Yang Aku tahan dulu, aku lihat dulu, oke kayak gini, baru aku obrolin. Mas, ini ada not kayak gini loh, kamu mau cek dulu nggak notnya? Nah, jadi ngomongnya, jadi harus bisa peka juga sama keadaan di studio, kayak mana orang-orang yang kita hadapi, tim-tim kita lagi ngapain dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ya berarti ilmu psikologi juga penting ya. Iya, makanya aku bilang kalau misalnya aku bisa nambah basic skill, aku mau nambah basic skill itu gitu loh. Bener, kayak harus bisa memahami kayak sebenarnya lebih ke mood teman-teman sih. Kayak akhirnya kan harus kita jaga juga teman-teman yang bersama dengan kita. Biar nggak depresot ya. Tapi kita juga harus meyakinkan klien kita semuanya baik-baik saja. Kayak gitu, Kak. Iya. Tapi pernah sampai seetik apa, Kak? Pernah nggak tidur 50 jam, 48 jam? Enggak sih. Editornya sih ya kayak gitu kayak. Enggak, itu Enggak, ya? malah itu Iya kan? yang sabar ya kalian. Lu doang maksud gua. Ya Sabar ya maaf. kalian ya. Nah itu gunanya ada yang manajemen. Jadi harusnya hal-hal seperti itu istirahat dan lain sebagainya itu udah bisa diatur di awal. Nah sebenarnya tapi pernah nggak sih nggak tidur? Pernah. Kayak misalnya Sekarang nih nggak tidur. Iya sekarang nggak tidur. Ya, sekarang kan lagi ngobrol, Bang. Makanya nggak Kalau tidur kan. ngobrol tidur, Salah kelirunya tidur tidak namanya. makanya. Pernah. Saya kayak atau enggak kayak pernah paling lama tuh nggak tidur kayaknya seharian doang sih. Maksudnya seharian dalam artian kayak dari pagi ketemu pagi lagi. Udah itu paling rekor paling. Udah iya. 24 jam. 24 jam nonstop. gitu, Sering loh tapi nonstop. teman-teman syuting. Tapi itu cuma terjadi di special case harusnya kalau kita. Maksudnya kayak bener-bener ini bener-bener urgent, terus waktu itu karena urgent harusnya tuh malam tuh targetnya udah selesai, terus tiba-tiba ada masalah teknis, terus kita harus utak-atik lagi, ada apa segala macam, harus standby, terus akhirnya sampai pagi baru aman. Nah itu sih, itu makanya kita bilangnya special case. Makanya harusnya masalah jam tidur, jam makan, apa segala macam itu tuh harusnya udah bisa di manage sejak awal. Oleh si post manager juga. Iya, biasanya sebenarnya itu kan kembali ke pribadi ya. Kayak kamu nyamannya ngerjain kapan, apa segala macam. Tapi kan biasanya aku cuma sebatas kayak kamu belum ada tidur loh. Tidur dulu Gi, atau enggak makan yuk gitu. Dan hal sebagainya kayak gitu. Gitu sih paling gitu. Makanya sebenarnya kan nggak sehat juga. Maksudnya apa gunanya ada kampanye buat syuting sehat kalau ternyata pasca produksinya tidak sehat kayak gitu. Angka kematian post pro itu lumayan tinggi. Nah makanya itulah yang harus kita hindari ya. Karena ini sakitnya anak-anak post pro tuh ada banget, pusing banget. Soalnya kan kebanyakan, aku bukan mengeneralisir ya, tapi menurut data yang maksudnya aku temuin ya, data kehidupanku itu ya, teman-teman post pro kan cenderung yang di depan laptop, terus sehingga dia ini kurang sosial, akhirnya membentuk diri pribadi sebagai orang introvert, terisolasi, nah introvert. Itu kan kadang nggak bilang Cak, Kak aku belum makan 7 bulan. Misalnya gitu kan nggak bilang kan, saking introvertnya. Itu sebuah trivia di Paskap. Bahkan aku di kantor itu tuh hampir sebagian besar mayoritas mereka lebih senang dengan diri mereka masing-masing. Nah, jadi untuk aku yang berenergi besar ini kadang nggak ada temennya kan. Nah, ngomong sendiri lu Cak? Serius? Enggak sih, bercanda. Terus habis itu biasa, tapi kan karena kita dalam satu kantor yang sama, maksudnya pasti kan kita bisa lah ngecekin teman-teman tuh, oh udah datang jam 10 gitu. Jam 2 nanyain, udah makan belum? Udah kok tadi sebelum berangkat, oh ya sudah. Kok dengar berarti nggak ngedit dong headphone-nya? Oh dilepas dulu ya? Dilepas dulu dong. Ini kan bisa Ditoel kan. Ditoel, gitu. Makan yuk, gitu. Terus udah kok, oh ya udah gitu. Terus nanti malam ada yang kadang tuh memang nggak makan sama sekali, malam tuh waktunya makan yuk, nggak lapar ya, makan nggak. Jadi tetap dibeliin terus langsung diseret suruh makan. Diseret beneran? Ya, ayo makan gitu, makanya harus ditarik. Terus dia berontak nggak mau. Tapi biasanya tetap makan sih akhirnya. Makan, tetap makan. Karena sebenarnya itu tuh karena keasikan kerja aja. Jadi sebenarnya tuh bukan teman-teman pasca nggak mau makan itu tuh enggak, mereka tuh cuma keasikan kerja. Kadang kita kalau fokus terhadap sesuatu kan kita lupa segalanya ya. Nggak kerasa, flow state, lapar tuh nggak kerasa, apa gitu. segala macam nggak kerasa haus dan lain hal sebagainya. Nah terus akhirnya hal-hal yang kayak gitu yang kita kasih waktu break, kayak istirahat dulu yuk. Kembalikan mereka ke dunia nyata gitu ya. Kayak kalau nggak ada yang ngingetin kayak Ropip dulu buka new project Juli, nggak kerasa udah September. Udah September nih belum makan gitu. Nggak ada yang ngingetin, Beb. Gitu kan.
itulah berat. Dan makanya kita tuh sebisa mungkin teman-teman pasca itu jangan kerja sendiri Nah. gitu. Karena kayak ya Allah anak syuting makan 3 kali sehari, masa pasca nggak dikasih makan? Iya kan? Tapi bener kejadian nggak, Beb? Iya. Masa Pak seminggu itu nggak habis-habis dia eman-eman gitu. Iya. Satu, besok. Pizza udah jamuran, masih bisa sampingnya nih, gak apa-apa nih, masih aman. Nggak bisa, gak apa-apa, Bang. Biar nggak keluar, soalnya kalau keluar kamar set hilang fokusnya. Iya benar-benar, moodnya, hilang, gitu. ritme, tempo gitu Tempo mengedit itu kayak, karena itu kan, kalau udah terlalu fokus emang kadang lupa gitu loh. Nah, memang balik lagi kan kita butuh manajer kan akhirnya. ya. Istri sih, Beb. Wah berat sih Pit. Iya, itu perlu juga buat memanage, bisa banget sih itu. Wah. Tapi siapa? Wah. Siapa orangnya nggak ada. Mama udah pengen punya. Iya. Bisa nggak usah bahas itu. Iya, langsung. Ya nantilah kalau nggak nabrak jadwal ini kantor lah. Ya oleh karena itu kan bagi editor-editor yang nggak ada post manager ini, maksudnya kan bisa kan ditampung gitu loh, kayak ada slot 1 gitu. Nyuci baju pun boleh, ada nggak apa-apa. Copy paste file juga nggak apa-apa. Bisa. Nanti coba dulu kita. Tapi tetap mau nge-host di sini kan, Beb? Tetap masih. Kan kembali lagi. Ya, kok ngasih sih? Padahal teman-teman udah bosen sama lu, Beb. Itu arahnya ke sana rupanya ya. Iya. Salah saya Kok rupanya. kayak digandoli banget? Enggak. Enggak. Kami berharapnya udah nggak bisa. Ya udah gitu. Jangan kamu, kalau saya nggak apa-apa. Enggak apa-apa, edit. Ngomong nggak apa-apa, semua bisa jalan barengan. Oh bisa barengan ya? Bisa barengan harusnya, biar makanya. Ada berarti kamu, Cak? Ada sambian gitu nggak? Sambian. Sampingan Biasanya gitu? tuh aku nih. Kalau aku biasa aku masih kok bantu teman-teman project di luar. Oh ya? Iya, aku masih bantu TA? teman-teman project gitu. TA sekarang udah nggak ada lagi. Temennya udah nggak ada yang TA soalnya. Temanku udah nggak ada yang TA. Iya. Juga ya, udah jauh ya. Bubuan-bubuan itu. Bubuhan. Bubuhan. Aduh, bubuhan itu ya. Jadi kangen. Monggo ya. Yang mana? Mau tanya yang mana tapi kan cuma yang itu. Alah. Masih jadi apa, Cak, dari post manager juga? Jadi Kadang akhirnya bantu gagap teman-teman di post pro juga, nge-post produser akhirnya kalau bantu teman-teman biasanya. Jadi bener kanuin paskanya gitu. Tapi pernah juga sih bantu asisten produser kayak gitu. Fix Cinema perlu deh kayaknya post pro. Oh iya, maksudnya kan sejauh ini kan gitu ya. Aku terima callingan juga. Soalnya sekarang yang sejak kamu nggak ngedit itu Allahu Akbar. nggak ada yang efek-efek keluar gitu loh, Beb. Efek Misalnya apa nih? kayak ini sekarang nanti contohnya kayak digini ini. Nah, itu nggak direspon. Misalkan gini kita ngomong, nih hilang ntar lagi. Nggak hilang tuh kan? Nggak hilang, nggak Oh, direspon. Misalnya iya. ada lagi. Nah, tapi kan harus ada master yang kamu nggak ada, Beb. Susah kan? Oh gitu ya. Coba Iya. keluar dulu Oh deh. iya, ini plate-nya ya. Iya. Plate-nya Coba, sini coba. ya. Plate-nya ya nanti ya. Ada. Ada. Nah, harusnya ada dong, Harusnya harusnya. ada, ya. Kalau nggak ada direspon gimana ya. tuh? Harusnya direspon ya. Harusnya direspon tuh. Iya. Kalau nggak ada nggak lihat brief berarti. Ya, lihat brief berarti. Oh, bisa aja. Nonton sampai akhir ya. Berarti bisa gitu ya tadi langsung PP. Bisa saya nggak nih malah kenapa jadi dibacok. kenapa membahas Iya, iya. karya kita sendiri sih? Astaga. Bentar. Ini ngomongin apa ya, guys? Enggak, ini loh. enggak ini Oh, ini- emang ini nih. Ini ngomongin yang Ini. mana ya? Ini salah satu bentuk toksik dalam sebuah post house. Ini ngomongin yang mana ya? Toksik ini pokoknya. Ya Allah, ini beli minuman di mana sih tadi yang bikin? Ini depan banget. Oh, ada yang bikin ya? ada yang Oh, bikin. enak kok. Enak kan ya? Agak manis nih. Aman. Oh iya. Enak ini ya minuman brand minuman enak. Mungkin aku butuh mau ini lagi sih, mungkin buat teman-teman juga ya Kak ya, dari pandanganmu sendiri akhirnya si dari post pro manager ini kamu melihat seberapa penting untuk akhirnya edukasi ini sampaikan ke banyak orang, terus ke depan-depan apakah harapanmu untuk syuting-syuting yang kecil-kecil juga misalnya independen juga ada atau gimana kalau dari pandanganmu sendiri? Kalau aku tuh aku juga sudah sempat menyampaikan ini ke teman-teman aku di kantor, kayak aku tuh pengen loh kayak misalnya nggak apa-apa teman-teman tuh konsul ke aku, maksudnya kayak masalah post producer ngapain sih, post manager ngapain sih, atau kayak nanya-nanya hal seperti itu, atau sekalian minta tolong buat dibantu gitu tuh, kalau misal jadwalnya aman dan lain hal sebagainya tuh mau bantu kayak gitu. Jadi untuk membuat mereka terbiasa kalau proses ini tuh ada loh, kayak gitu-gitu. Karena
kadang aku tuh berapa kali teman-teman film pendek misalnya masuk di kita gitu, terus habis itu mereka kayak kelabakan sendiri ngurusin waktu masteringnya, waktu deliverynya, mereka kelabakan ini briefnya mau gimana apa segala macam, mereka tuh kadang kebingungan gitu loh, oh habis ini diapain ya Cak, gitu mereka malah nanya balik, oh habis ini kayak giniin. Aku nggak masalah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi sebenarnya sebaiknya sejak awal ayolah kita coba buat ini tuh terbiasa dengan hal-hal seperti ini gitu. Juga kan kasihan juga karena teman-teman produser dan lain sebagainya kan juga harusnya bisa mengerjakan yang lain. Mungkin mereka ada urusan administrasi yang harus diselesaikan dan terus akhirnya jadi terbengkalai nih paskanya karena nunggu pergerakan produsernya buat ngatur jadwal apa gimana kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku tuh pengen bantu kayak gitu-gitu supaya ini membantu mempermudah juga terus dan juga mempercepat proses juga gitu. Jadi kita nggak tunggu-tungguan akhirnya. Gitu. Nggak ada rencana workshop gitu Kak, buka workshop gitu kan? Kayaknya kalau buka workshop aku agak webinar ya. deh. Masih nggak pemalu yang ini tidak pemalu dari tadi ya. Dan aku mau malu ya. Nah tapi karena juga kadang di beberapa momen aku merasa kayaknya ilmu aku atau pengetahuan yang aku punya untuk saat ini tuh nggak gitu banyak juga sebenarnya. Jadi belum begitu banyak. Belum begitu banyak. Terus kayak masih ada kurangnya juga. Jadi lebih seneng untuk saat ini kayak teman-teman datang pribadi konsul. Tapi kan enak sekarang Jak. Kalau ditanyain, emang post production manager ngapain aja sih? Tonton Talk Cinema. Cepet ya expect saya loh. Gila, ngeri banget. Ya kan bisa gitu kan ya? Kalau bisa menyamakan template patch ini. Iya kan? Iya, bener. Untung langsung pas tadi ya. Langsung kayak langsung ngerti. Nanti diedit. Edit terus. Edit terus. Bisa nggak sih episode ini lempar ke after take aja? Nah, ini soalnya pasti kan biasanya nobar nih bareng nih ya kan. Nah, ada preview dulu. Preview dulu terus. Wah, ini enaknya diedit. Ada nggak ya itu ya? Sense itu ya. Editannya kok gini sih? Nah, ini kan harusnya kan segini, ini segini. Iya, tapi kan nyacat editan. Tapi kita kadang melakukan itu. Iya, memang. Wah, orang kita bukan editor aja sering kayak gitu. Sering gitu ya kita. Ini apa nih? Pasti gatel. Ini mau ngebahas karya orang lain? Iya, biasanya kita ngebahas karya diri sendiri. Maksudnya iya, karya diri sendiri. Masa karya orang ngeliatin nggak mungkin. Soalnya karya itu kan kayak anak kan. Iya, kayak anak kan kita nggak mungkin ya memperkenalkan anak kita gitu aja. Iya, dilepas. Kita kan semua masa kita ngomongin anak orang lain? Iya, aku jelek gitu. Nggak mungkin. Parah banget, sumpah parah banget. Hah? Enggak, maksudnya kan bukan. Parah banget. Enggak gitu. Emang? Enggak, Pak. Ya, oke. Bisa di-cut aja nggak biar selamat? Cepet aja di-cut ya, selamatin ya. Nggak usah pakai omongan, langsung cut aja. Aduh. Ya Allah.